Halo, berjumpa lagi dengan saya, Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini kita marketnya bikin galau seharian ya. Walau begitu sebenarnya sudah inline ya, sudah sejalan dengan analisa kita kemarin dan tetap kita masih bisa dapat profit. Walau begitu IHSG pada penutupan lumayan ya, bisa rebound. Nah, untuk itu saya akan coba memberikan sedikit ulasan apa yang terjadi hari ini ya. Sebelum saya mulai, saya mau kasih reminder. Ya, ini video saya kemarin ya di YouTube. Saya sudah mengulas IHSG hari ini kemarin tepatnya prediksinya akurat ya, koreksi dan hari ini juga koreksi ya. Sejalan dengan IHSG yang terbentur dengan V-line ya. Nah ini IHSG kemarin terbentur V-line dan koreksi ya. Dan hari ini juga sama. Dan kebetulan mendekati posisi akhir tertahan di level support ya. Kita nggak tahu apakah level support ini cukup kuat untuk perdagangan minggu depan ya. Untuk sementara kita, karena ini analisanya based on daily, maka kita coba lihat di daily-nya dulu. Dan saya melihat potensial untuk minggu depan, dia masih bisa bergerak sideways dulu ya. Masih bergerak sideways. Kalau dia besok bisa hijau lagi, itu akan bagus ya. Tapi saya kok feeling saya minggu depan di hari Senin atau Selasa dia cenderung untuk bergerak sideways dulu. Jadi kita hati-hati aja dulu. Dan hari ini kita walaupun marketnya galau, tapi kita tetap dapat profit ya. Ini kita profit member VIP kita dapat dari Adaro ya, dari BJBR, Gudang Garam, dari BRIS ya. BRIS tadi spektakuler bisa rebound dan kita member dapat 7%-an lagi. Keren ya. Ada beberapa yang 5%, ya kita saling memberi sinyal ya, memberi rekomendasi di grup VIP. Itulah. Dan hebatnya lagi adalah ketika sesi 2 saya sama sekali karena saya lagi repot banget hari ini, ada urusan yang harus saya rampungkan. Teman-teman trading dibantu oleh para trainer kita, ini hasil usaha mereka nih, sesi 2. Ini yang saya pajang ini adalah hasil sesi 2 ya, yang mana Adaro bisa rebound dengan baik ya. Dan Brisk, ada Wood ya. Itu kalau Wood memang saya sudah memberi rekomendasi kemarin. Tapi beberapa nih Gudang Garam nih rebound karena kerjasama yang baik ya antara member dan trainer kita. Nah ini Agro bahkan scalping ya, digunakan untuk scalping. Nah deal ini kenapa saya kumpulin deal? Sebenarnya ada beberapa lagi, cuma saya ambil yang the best aja. Saya pagi-pagi sudah calling nih jam 9, hampir jam 10-an ya. Saya bilang deal sudah mantul dari Skyline, jadi spec buy. Dan BAM, Bapak Ibu bisa lihat perolehannya, angka perolehannya di 156, 157, 157. Jadi angkanya bebarengan, mirip-mirip semua ya. Dan taking profit di angka 165, 164, dan setelah itu deal koreksi. Nanti saya akan kasih lihat chartnya. Ini chartnya. Ketika jualan di 165, langsung marketnya longsor ya. Saya buka yang ini kali ya, 5 menit. Nah ini kelihatan jelas sekali. Begitu di 165, langsung ambiar ya. Ini saya ketika saya kode tadi jam 10-an, ini jam 10-an ya. Saya kode di sini. Terus mereka spec buy dan begitu naik langsung kita jualan. Persis di 165-an, 164 pada jualan, ambiar langsung ya. Dan ketika ambiar, mereka menangkap peluang beli di 155-an lagi, 154, 155 mereka mulai beli lagi ya. Kemudian ditutup di 152. Kita lihat apakah besok Senin ini akan lanjut apa enggak. Secara dia posisi sudah di support sebenarnya. Jadi kita nothing tulus sih. Kalau beli di support itu kita nothing tulus. Ketika dia koreksi juga minusnya juga tidak terlalu dalam dan kita sudah tahu resikonya ya. Beli, sudah tahu resiko, ketika dia jebol support kita jualan ya. Kita bukan beli impulsif ya, ketika sinyal langsung beli jebret gitu ya. Kita
Jarang sekali kita lakukan itu. Kita lakukan itu hanya ketika ada rekomendasi dari teman-teman ya. Kita lihat ketika market berjalan, oh kelihatannya ini momentumnya bagus ya. Kita baru beli, kita analisa, kita beli. Jadi tidak impulsif. Sangat hindari trading impulsif ya. Karena apa? Karena hari-hari ini jangan kejar saham yang sedang terbang ya. Ada istilah nangkap pisau jatuh, tapi kita juga jangan kejar saham yang lagi terbang. Bahaya. Resiko beli di pucuk. Kemarin tragedi ada di Antam. Nah, ini Antam. Kebayang nggak sih kalau belinya di level 1000-an ke atas, di level 1050, 1100. Hari ini posisi galau karena posisi nyangkut. Antam hari ini ada di level 940-an. Jadi berbahaya sekali untuk kita nangkap kejar yang sedang terbang. Hindari buying impulsif. Selalu kita analisa dengan baik, kita buat trading plan dengan baik, hitung risk and reward-nya, kita baru entry. Dan itu sebabnya saya buat market review seperti ini. Tujuannya adalah kita udah analisa dulu, malam-malam kita hitung, kalkulasi, besok kondisi market akan seperti apa, saya berikan rekomendasi, dan besok ketika plannya sudah berjalan, kita sudah sesuai, kita action. Itu sebabnya sebelum saya mulai lebih lanjut dengan market review dan rekomendasi saham, saya undang Bapak Ibu untuk subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya. Karena dengan subscribe dan tekan tombol lonceng, Bapak Ibu akan mendapat notifikasi ketika saya upload. Dan market review ini saya upload setiap hari, bahkan di weekend. Ya, weekend tetap saya upload juga supaya Bapak Ibu bisa nanti hari Senin juga tetap bisa dapat. 6 hari bursa saya upload semua. Ya. Dengan itu Bapak Ibu bisa dapatkan bimbingan, bisa tahu kondisi market seperti apa. Sekilas ada bayangan. Yang grup VIP, mereka mendapat lebih banyak. Saya berikan 2 video setiap hari, dan di weekend saya berikan 3 video, ada ulasan weekly. Nah, untuk yang weekly saya juga buka untuk publik di hari Minggunya atau di hari Seninnya. Jadi VIP dapat lebih duluan ya. Dan ada juga materi-materi pembelajaran kayak kemarin kita bahas mengenai nabung saham ya. Saya buat berseri itu 3 video nabung saham. Lalu saya juga buat beberapa video pembelajaran lainnya mengenai stop loss, mengenai trailing stop, mengenai risk management, money management, dan lain sebagainya. Saya undang Bapak Ibu juga untuk kalau mau belajar saham dengan benar, dengan baik, bergabung bersama kami di Winner Stocks Indonesia. Oke, kita langsung mulai aja market review saya hari ini. Composite seperti sudah saya katakan tadi, composite saat ini sedang tertahan di level supportnya. Tertahan di level support belum tentu berarti pasti dia rebound. Potensial untuk tembus juga bisa. Seperti kita lihat ketika beberapa emiten, nah ini dia tertahan, kelihatan seolah-olah seperti tertahan ya, tapi akhirnya ambiar. Jadi kita hati-hati dengan pergerakan-pergerakan seperti ini. Kelihatan tertahan, tapi tetap juga ambiar ya. Jadi kita tetap masih hati-hati minggu depan, walaupun peluang untuk hijau tetap besar ya, tetap ada. Dan saya optimis dalam perjalanan minggu depan, secara akumulasi candle-nya bisa hijau. Ya, tapi awal-awal minggu mungkin akan koreksi lebih dulu, sideways lebih dulu. Jadi be careful. Dan hari ini IHSG membukukan net sell minus 493,9 bio. Pertama kalinya dalam satu minggu ini, dalam beberapa hari ya, IHSG tembus net sell ratusan miliar ya. Kemarin cuma puluhan plus puluhan. Ini hari ini BAM minus 490-an miliar. Menurut saya ini suatu indikasi bahwa dalam beberapa waktu ke depan bisa saja terjadi koreksi ya. Asing udah mulai jualan lagi dengan masif. Dan selain itu saya juga lihat sebenarnya bukan begitu, tapi
dalam perjalanan beberapa hari kemarin di awal Oktober dia rebound, ini mungkin areal ini adalah areal mereka melakukan profit taking, aksi profit taking. Cukup wajar sih sebenarnya, wajar mereka mengambil untung dari situ ya. Cuma saya lihat kalau market sentimennya kurang baik, ini akan terjadi koreksi lanjutan, itu aja sih sebenarnya. Dan secara sektoral, coba kita cek secara sektoral, agri masih sideways ya, tertahan juga. Saya berharap dari agri juga bisa rebound. Ini saya melihat peluang rebound cukup besar karena beberapa hari ketika yang lain rebound, dia masih tertahan agri ini. Kemudian sektor finance, nah sektor finance sedang menguji supportnya di V-line ya. Ini V-line kita yang garis ungu, dia sedang menguji support. Ini kalau dia besok bisa mantul rebound, ini akan baik. Berarti IHSG juga akan comeback. Sementara IHSG mengandalkan sektor finance ini sih untuk rebound. Jadi kalau sektor finance dirasa kurang kondusif, IHSG bisa berpotensi untuk merah lagi. Kemudian sektor miscellaneous industry ini saya lihat hari ini bagus banget ya. Ini sejalan dengan Astra International, yang mana saya juga rekomendasikan untuk minggu depan untuk buy ya. Astra International ini bagus hari ini. Kemudian basic industry masih galau tapi tertahan ya di supportnya, ini selendang, perjalanan mulai naik. Ini juga salah satu andalan IHSG ya untuk supaya bisa menopang di hijau ya. Basic finance dan service industry ini mungkin bisa jadi tiga, ini bisa jadi penopang nih minggu depan ya. Kemudian infrastruktur yang bikin galau kadang-kadang ini bisa jadi pemberat malah ya, bertolak belakang sama tiga itu. Infrastruktur bisa jadi pemberat. Telkom posisinya masih downtrend berat, jadi belum bisa kita andalkan untuk menjadi penopang indeks untuk naik ke beberapa hari ke depan. Dan selain itu ada consumer juga. Saya sebenarnya juga cukup mengandalkan ini dan dia lagi berusaha untuk back on track-nya. Jadi consumer itu akan baik kalau dia bisa di atasnya V-line ini dan kita berharap dalam jangka waktu pendek dia akan bisa keluar di atas bayang-bayang inilah, yang dia bisa naik ke atas skyline ini akan baik ya. Trade. Nah, trade itu juga tertahan di selendang. Kita coba lihat apakah dia bisa rebound lagi apa enggak. Kemudian mining. Nah, mining setelah kemarin wah gegap gempita, penuh euforia, hari ini galau ya. Ya, kita lihat beberapa emiten memang pinjau, tapi saya lihat ada beberapa emiten juga yang cukup baik, cukup menarik untuk dibeli, koleksi. Salah satu emiten batubara ya. Oke, saya akan masuk ke bahasan ulasan saham. Sebelum saya masuk, saya ingatkan lagi jangan lupa untuk di-like dan subscribe channel YouTube ini. Dan kalau Bapak Ibu mendapat manfaat yang baik, silakan di-share ya. Saya akan senang sekali Bapak Ibu membantu kita untuk channel ini semakin berkembang. Ya, oke, saya akan mulai aja 5 emiten yang akan saya berikan rekomendasi. Pertama Astra International ya. Astra International saya lihat pergerakannya cukup konsisten ya dalam 1 bulan, belum 1 bulan sih, dari awal Oktober sampai sekarang pergerakannya konsisten naik ya. Dan kalau pergerakannya seperti ini, saya melihat potensial dia untuk ke V-line. Dan V-line ini saya akan lihat apakah dia akan uji resisten ini akan bisa rebound atau enggak ya. Kalau dia belum mampu rebound ya potensial koreksi lagi, dan areal koreksinya adalah di sekitar ini sebenarnya. Ini areal swingnya Astra nanti ya. Jadi kalau dia nggak bisa mampu naik, dia akan swing di areal ini dulu. Kemudian kedua adalah Adaro. Adaro saya sudah beberapa waktu yang lalu saya sudah rekomendasikan ya. Dan ini target saya akan menuju ke sini dulu nih. Ya, tadi tertahan ya. Upaya tadi tertahan resisten ini. Nanti kalau dia bisa breakout ini, wah ini akan cakep sekali. Secara saya lihat trennya dalam beberapa waktu ini bagus sekali nih Adaro. Dalam jangka waktu dari bulan Mei sampai hari ini, dia menarik sekali ya, tuh. Pergerakannya rapi sekali. Ini kalau bisa naik ya lagi, ya kita cermati, nanti jualan dulu, serok lagi di bawah, dia lanjut lagi ya. Tapi pada dasarnya emiten call cukup menarik ya, khususnya Adaro ini.
Kemudian selain Adaro, ada Behat. Behat ini kalau nggak salah belum lama ya, baru IPO belum lama. Tapi perjalanannya cukup signifikan ya, cukup konsisten ya. Dan naik terus ketika ini dia sideways dan ini dia mulai breakout lagi. Ini bisa dicermati. Bisa dicermati untuk perjalanan ini di hari minggu depan ya. Kalau dia bisa breakout 515 yang mana merupakan all time high-nya dia, silakan Bapak Ibu trading ya. Cukup lumayan kalau dia break all time high-nya dia cukup lumayan. Nah, contoh ini ketika dia sideways lama. Nah, ini dia bisa rebound lumayan naiknya ke sini ya. Jadi kalau dia breakout all time high-nya dia cukup menarik nih ya. Itu Behat. Kemudian Hoki. Nah, Hoki juga dalam beberapa waktu ini saya lihat juga perjalanannya cukup bagus ya sejak pertengahan bulan Agustus sampai sekarang. Nah, ini dia rebound ya cukup bagus. Silakan nanti dicermati untuk Hoki. Lalu ada Pura. Nah, ini setelah kemarin dia ambiar ini mulai naik lagi, tapi perhatikan dia baru boleh beli hanya jika dia breakout 138 ini ya. Dan kemudian target selanjutnya 147 ini. Ya, ini jalannya Pura. Mungkin ada yang bertanya-tanya sama saya, Pak, jarang-jarang nih Pak Erwin rekomendasi Pura, Behat gitu ya. Ya, karena memang yang lain saya melihat belum waktunya untuk di-collect ya, dan ini lebih ke trading. Saya lebih arahkan untuk trading dulu, dan untuk yang buy on weakness saya harus kawal ya, harus kawal. Jadi itu kita rekomendasikan untuk grup VIP ya. Habis ini saya akan buat satu video lagi, ulasan saham yang mana saya ulas 20 saham yang hasil request mereka. Dan di situ saya berikan insight yang lebih mendalam. Ada beberapa emiten-emiten yang kalau memang perlu diserok ya saya bilang ini layak untuk serok gitu. Maka itu saya undang Bapak Ibu, jangan tunggu lagi, segera join kita di grup VIP. Dan saya tidak bisa menjanjikan bakal profit seperti yang sudah saya pamerkan tadi, tapi market cenderung bersahabat sih. Pada waktu ini market cenderung bersahabat sehingga memberikan profit yang lumayan untuk kita. Dan dalam waktu sebentar saja teman-teman sudah mendapat balik modal ya, bahkan sudah dapat untung dari membership ini. Dan saya lihat dalam perjalanan ke depannya ini akan baik sekali. Yang mana composite ya, Bapak Ibu lihat dari bulan Juni sampai bulan Agustus kemarin naik dan dia bulan September turun, dan ini mulai recovery lagi di Oktober. Nah, ini kalau dia ngayun lagi dan dia bisa naik lagi melampaui level 5.500, ini kan akan bagus sekali. Ini manfaatkan momentum ini Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan peluang untuk dapatkan profit dari Bursa Efek Indonesia. Jadi segera saja bergabung bersama kami dan belajar. Jadi ketika mumpung marketnya belum ngedrive sampai tinggi, kita belajar dulu. Kita siapkan mental kita untuk bisa ketika marketnya bagus, berpeluang, kita sudah siap. Jadi kita itu ini waktunya kita justru ketika lagi seperti ini kita siap-siap dulu gitu ya. Jadi harus kita tahu apa yang harus kita lakukan, nggak kagok ya. Jangan ketika marketnya naik kita baru kejar-kejaran. Nah itu menurut saya justru malah nggak sehat gitu ya. Itu malah nggak bagus. Jadi ketika market lagi koreksi lah waktu kita tepat untuk belajar. Oke, itu dulu dari saya market review tanggal 16 Oktober 2020. Have a nice day semua. Selamat berlibur, selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Jangan lupa, kalau Bapak Ibu mau bertamasya, perhatikan protokol kesehatan, selalu gunakan masker, rajin mencuci tangan, dan jaga jarak. Oke, sampai jumpa semua. God bless.